Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang mana salah satunya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, berwajah dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita umat yang di akhir zaman ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, pada pertemuan kali ini kita mengarah pada bab yang pelajaran tajwid, ya. Tajwid. Sebelumnya, siapa yang tahu pelajaran tajwid? Siapa yang tahu pelajaran tajwid itu apa? Siapa yang tahu? Ya, Saya tahu. tajwid. Ya. Tajwid dalam bahasa Arab, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu yakni memperindah, memperbagus, ya. Tajwid itu memperindah ketika kita membaca Al-Quran, ya. Hurufnya, sifat hurufnya, maupun nanti mutalab pada karena hukum-hukum yang ada dalam bacaan Al-Quran, ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas pelajaran tajwid pada bab hukum daripada bab nun sukun dan tanwin. Ya, sebelumnya kita pernah belajar nun sukun dan tanwin, benar? Benar. Oke. Sekarang mah udah, ya, insya Allah bisa ya. Amin. Oke, sukun dan tanwin. Ya, hukum nun sukun dan tanwin terdiri dari berapa hukum pada bab nun sukun dan tanwin? Lima. Oke. Kemudian berapa? Ya, lima jika idghamnya itu sudah dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adanya Idharaki. idharaki. Nah, ini bahasa sini. Yang kedua adanya hukum yang tadi dibagi menjadi dua kan? Idgham. Ya, idgham. Baru lanjut lagi ke dua bagian. Ya, dua bagian ini apa namanya? Idgham di Guna. dan Bilguna. Oke. Yang ketiga adanya hukum Iqlab. iqlab. Ya, iqlab. Yang keempat adanya hukum Ikhfa. ikhfa. Oke, ikhfa. Idhar artinya apa? Idhar arti. Ayo, lihat. Ya, Dibaca jelas. jelas. Oke, belajar jelas. Ya, jelas. Oke, ini kita bahas pada izhar dulu. Oke. Izhar arti. Kita tulis dulu ya di sini ya. Idharaki pasti kita tahu namanya nun sukun, tadi harus bahas bab nun sukun atau tanwin. Ya, nun sukun atau tanwin apabila itu ada hukum idharaki, berarti sebabnya bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Ha. Alif atau enggak? Ya, terus ha. Ingat, sebenarnya nggak usah pusing-pusing. Ingat daripada halkinya. Halki ini maksudnya maksud halki semuanya. Ya, coba Jidan
Jiran, coba bacakan contoh daripada nun sukun bila bertemu dengan ain. Ya, Min aini. min, Min aini. iya. Minainin, ya. Bisa. Terus apa? Ajam. Coba bagikan contoh daripada apa betulnya? Muha. Biasanya ketemu di hadun. Ya. Min. Inha. Iya. Ya. Ingat. Bisa dari sini. Minha. Man amana. Apa lagi? Min. Alimun hakim. Hakim. Apa lagi? Min khawf. Ayo. Terus an'amta Min dair. min ghaib. Ya udah paham. Min ghaib, coba ayo sama-sama ikuti. Man amana minhum. Apa lagi? Min khawf. Itu diantara salah satunya contoh-contoh daripada hukum idhar. Yang kedua adanya daripada idgham. Idgham bagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Bila Dan bila guna. Diguna contohnya apa? Nayyakulu. Panggil A ya. Hurufnya ada berapa? 4. Ada 4 ya. Diguna ada 4. Pertama adanya ketemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun. Wow. Kalau biasa kita sebut apa? Ya nima. Mau. Kalau bila gunanya baru ke la dan ro. Ya. Sip. Oke, setelah abang jabarkan nih semuanya daripada hukum daripada bab nun sukun dan tanwin. Selanjutnya pada sesi ini sesi tanya jawab. Ya. Coba baru yang tahu kalau kanza ya. Coba bacakan daripada salah hukum ini. Miwaro. Oke. Dari bacaan miwaro itu kurang adanya daripada guna. Ya, karena itu idgham diguna. Ya. Idgham artinya dimasukkan ke huruf selanjutnya. Ya, ini yang digunakan. Berarti huruf waw setelah nun mati. Ya. Jadi bacanya miwaro. Miwaro. Ya. Oke, Anda? Ya. Selanjutnya
selanjutnya siapa lagi? Oke, Jidan. Itu apa? Jidan. Juga mana? Itu apa? Iklab. Ya. Mimba di maja. Oke. Jidan, coba ditahan lagi daripada bacanya. Mimba, jangan mimba. Itu enggak sampai 2 harakat. Oke. Ya, selanjutnya siapa? Jema. Ya, Jema, bacakan Jema. Mau dihukum mana? Ayo. Oke. Ikhwa, idgham, idzan, iqrab. Bisa nggak? Belum bisa? Oke, coba contohin lagi. Siapa? Ajam. Ya, mana Ajam? Bila guna. Bila guna. Ya, yang bila guna lagi mana? Meladun kak. Miladun kak. Oke. Ya, tajib. Tadi ingat yang dikoreksi, ditahan bacanya. Oke, coba ulangi bacanya Kanza. Miwaro. Oke, ya udah masuk gunanya udah kena. Coba Jidan baca. Mimba di maja. Ayo. Oke, guna harokatnya udah sampai daripada 2 harokat. Oke. Sip. Ya, coba untuk pertanyaan terakhir ini untuk Arifin, coba bisa kan untuk mencontohin daripada Ikhfa. Minkum. Ya. Tadi bacaan Ipin kurang tepat. Iya, yang tepatnya gimana? Tepatnya sini saya baca ya. Oke, baik. Miakum. Iya, Karena bacanya sama. oke, ya Ikhfa daripada sama. Ya. Lanjut setelah kita ini yakni refleksi bersama untuk kita, ya jangan pada malas untuk belajar, terus semangat ya kan, ya karena di umur kalian nih ya masih pas-pasnya untuk belajar, sama Bang Arul juga belajar juga. Oke, jangan sia-siakan waktu kita berlalu begitu saja ya, karena sebabnya baca Al-Quran dengan tajwid itu akan menjadi pahala kita, menjadi amal kita ya. Tapi apabila ya ada namanya Quran itu bisa menjadi penolong dan juga bisa menjadi penolong kita ya. Siapa yang dirahmati oleh Quran? Siapa? Orang yang baca Quran tanpa tajwid, tanpa ilmu tajwid ya. Makanya hati-hati daripada kita ini baca Quran itu, makanya man lam yujawwidil Qur'ana asimun ya, barang siapa yang tidak memakai tajwid dalam membaca Quran ya, dia akan mendapatkan dosa. Malah jadi dilaknat kita sama Quran ya. Baik, semoga pertemuan kali ini membawa manfaat ya, bahwa kita ya nanti menjadi taman surga ya. Ya, semoga di taman surga nanti kita bertemu bersama kayak gini lagi. Amin. Ya, mohon maaf dan apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.